Pemirsa, kembali di iNewsroom, masih bersama saya Aldi Hawari. Saksi yang dihadirkan pihak Peggy Setiawan di dalam persidangan pra-peradilan mengonfirmasi bahwa Peggy ada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Saksi bernama Agus mengonfirmasi bahwa Peggy bersama dengan 7 pekerja lainnya berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Pihak Peggy Setiawan menghadirkan saksi yang mempekerjakan Peggy Setiawan untuk membangun rumah di Bandung. Saksi mengatakan Peggy berada di Bandung karena bekerja proyek pembangunan rumah milik saksi yang bernama Agus. Dirinya juga mengatakan proses pembangunan rumahnya dimulai bulan Agustus 2016. Proses pembangunan itu melibatkan 8 pekerja termasuk Peggy Setiawan. Pada saat saudara membangun rumah saudara, apakah saudara menggunakan jasa orang lain untuk yang membangunnya atau ya, seperti apa? Menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain. Betul. Ada berapa orang? 8 Pak. 8 orang. 8 orang. Bisa saudara sebutkan nama-namanya 8 orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya, saya tahunya Pak Rudinya aja Pak. Oh. Karena Pak Rudi itu sebagai pemborong. Pak Rudi sebagai pemborong. Oke. Kalau Peggy Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal. Atas nama Peggy Setiawan? Peggy aja kalau saya tahu. Oh, Bapak tahu Peggy namanya aja? Peggy aja. Peggy Perong? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Oke. Jadi di bulan Agustus awal melalui Pak Rudi, saudara membangun rumah saudara? Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan Pak. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa saudara tadi katakan? Novemberan ya. November. Oke. Saudara mengenal juga Peggy kan? Taunya setelah berjalan pembangunan Pak. Setelah berjalan pembangunan rumah ya. Pemirsa, saksi ahli pidana yang dihadirkan kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan polisi terindikasi salah tangkap. Hal itu disampaikan karena ada perbedaan ciri fisik antara DPO yang dirilis polisi dan Peggy Setiawan. Ahli hukum pidana Suhandi Cahya yang dihadirkan sebagai saksi meringankan Peggy Setiawan memberikan keterangan di depan majelis hakim. Dalam sidang, Suhandi menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan tentang ciri fisik Peggy Setiawan dan DPO yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Namun Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jabar. Suhandi mengatakan jika hal tersebut terjadi, maka Polda Jawa Barat terindikasi salah tangkap. Kemudian hakim juga bertanya soal bagaimana cara meyakinkan hakim jika seorang menjadi korban salah tangkap. Ini bukan si A pelakunya, tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak, Bapak salah tangkap Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah, terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara, Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang, Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang menguasai keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Sekarang. Baik pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini berada di PN Bandung, Jawa Barat. Langsung saya sapa, selamat malam Faisal. Mungkin Anda bisa mengulas kembali, ada fakta-fakta menarik apa dalam sidang pra-peradilan siang tadi di PN? Ya, selamat malam Aldi dan juga pemirsa. Ada fakta-fakta atau ada beberapa fakta menarik di dalam persidangan agenda pembuktian Peggy Setiawan pada hari ini. Benar kami sebutkan terlebih dahulu bahwa untuk agenda pembuktian hari ini memang dibagi menjadi 2 sesi. Di mana pada pagi tadi terlebih dahulu ahli hukum pidana yang memberikan keterangannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan dilanjutkan setelah sidang ini diskors oleh keempat saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak dari Peggy Setiawan. Kami ulas terlebih dahulu Aldi untuk saksi atau ahli hukum pidana yang pada hari ini memberikan keterangan adalah
Suhandi Tjahaya, dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Suhandi Tjahaya di dalam keterangannya, di mana dalam keterangannya tersebut memang Suhandi Tjahaya sebagai ahli hukum pidana menjelaskan beberapa prosedur sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus, di mana Suhandi mengatakan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Kemudian Suhandi Tjahaya juga tadi menjawab pertanyaan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan yang menanyakan terkait adanya perbedaan antara DPO yang dirilis Polda Jawa Barat dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, memang jika ada perbedaan tersebut, tadi Suhandi mengatakan dalam hal ini pihak Polda Jawa Barat memang terindikasi salah tangkap. Kemudian Aldi dan juga pemirsa, untuk di sesi kedua ada di mana pihak dari Peggy Setiawan menghadirkan 4 orang saksi, di mana sebelumnya memang diberitakan akan ada 5 orang saksi fakta yang akan dihadirkan di dalam persidangan. Keempat nama tersebut adalah Dede Kurniawan yang merupakan teman dari Peggy Setiawan yang mengenalnya sejak 2015, kemudian Suharsono alias Bondol, dan kemudian ada Agus dan juga Riana yang merupakan bos atau pemilik bangunan yang merupakan tempat Peggy Setiawan bekerja di Bandung pada saat 2016 lalu. Nah, untuk saksi yang batal dihadirkan pada hari ini merupakan Liga Akbar. Dikarenakan tidak dihadirkan dalam persidangan ini, Liga Akbar ini akan dijadikan saksi misalkan nanti akan berlanjut ke proses perkara, dan untuk di peradilan ini memang Liga Akbar tidak diperkenankan untuk dihadirkan sebagai saksi. Aldi, kami ulas sedikit untuk keterangan saksi-saksi yang tadi sudah kami sebutkan, di mana dari awal Dede Kurniawan mengatakan bahwa memang betul Peggy Setiawan pada saat 2016 lalu berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Hal ini dikarenakan memang pada saat itu atau pada Agustus 2016 lalu, Dede Kurniawan sempat menanyakan kepada Peggy Setiawan melalui pesan di sosial media di mana keberadaan Peggy Setiawan pada saat itu, dan Peggy Setiawan mengatakan bahwa ia berada di Bandung pada saat itu. Kemudian untuk kesaksian dari saksi Suharsono alias Bondol yang juga merupakan teman kerja Peggy Setiawan saat menjadi kuli bangunan di Bandung, di mana pada tanggal 27 Agustus 2016 Suharsono alias Bondol ini mengatakan bahwa Peggy Setiawan betul berada di Bandung, dan pada saat itu atau pada malam itu Peggy Setiawan mengantarkan Bondol ke pinggir jalan untuk naik angkot untuk kembali ke Cirebon. Nah, Aldi, memang pada tanggal 27 Agustus 2016 ini merupakan tanggal atau hari di mana pembunuhan Vina dan juga Eki terjadi pada 2016 lalu. Dan untuk besok, Aldi, bahwa akan berlanjut sidang agenda pembuktian dari pihak termohon. Kita nantikan sama-sama besok, Aldi. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi. Kita sama-sama nantikan besok sidang peradilan dari pihak Polda Jawa Barat. Terima kasih Faisal atas laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kelompok hacker BrainChipper berjanji akan membuka enkripsi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS hari ini. Namun hingga malam ini belum ada keterangan baik dari hacker maupun Kementerian Kominfo. Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 membuat sejumlah layanan publik terganggu. Ratusan instansi pemerintah terkena dampaknya karena data terenkripsi atau terkunci. Setelah melakukan peretasan, kelompok hacker BrainChipper pun meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware tersebut. Mereka menegaskan keputusan ini dilakukan secara independen tanpa ada campur tangan pihak lain. Selain meminta maaf, kelompok ini juga berjanji akan membuka enkripsi PDNS 2 secara gratis pada hari Rabu. BrainChipper berharap dengan serangan ini, pemerintah sadar akan perlunya meningkatkan keamanan siber mereka. Namun hingga Rabu malam ini, belum ada keterangan ataupun informasi, baik dari pihak hacker maupun Kementerian Kominfo terkait nasib data ini. Ahli keamanan siber Alphonse Tanujaya menyebut, jangan mudah percaya dengan janji palsu hacker, karena hacker tersebut tidak menyebutkan tanggal pasti kapan akan membuka enkripsi. Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan, pemerintah saat ini tengah berusaha memulihkan layanan publik yang terdampak serangan siber. Ia juga menegaskan BSSN akan meningkatkan keamanan siber. Akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Termasuk juga mengaktifkan CISET, Computer Security Incident Response Team,
yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi. Dan tentunya kita juga perintah Bapak Presiden untuk juga meninjau kembali peraturan Presiden, instruksi Presiden terkait dengan operasional cyber, termasuk BSN, BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan. Kepada Komisi 1, Kepala BSSN mengatakan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional sementara itu karena ada salah tata kelola. Mendengar alasan Kepala BSSN, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Mutia menyebut serangan hacker dan tidak adanya backup data bukan karena masalah tata kelola, tapi kebodohan. Kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Pusat Data Nasional sementara diretas sejak 20 Juni 2024 oleh data ransomware Lockbit 3.0. Total 239 instansi termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terdampak peretasan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah melakukan evaluasi peretasan dan juga pemerintah mengevaluasi peretasan terhadap Pusat Data Nasional sementara. Presiden juga mengharapkan ke depannya harus ada backup data dari data nasional. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi. Villa Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetap di iNewsroom.